warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Baligotul Nuha, mahasiswi PGMI semester 4, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran Akidah Akhlak MI untuk memenuhi tugas UAS Akidah Akhlak MI. Baiklah, kita simak materi berikut. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah, mengenal kitab Allah, dan meyakini kitab-kitab Allah. Tahukah kamu bahwa sebelum kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul-Nya? Ya, betul sekali. Ada kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Taurat. Mari kita simak penjelasannya. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan Allah. Percaya atau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Kitab-kitab Allah yang pertama, kitab suci Taurat. Taurat artinya syariat atau perintah, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab suci Taurat ini berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk membimbing kaumnya Bani Israel yang ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, kitab Taurat adalah bagian terpenting dari kitab suci orang Yahudi. Tujuannya diturunkan kitab Taurat yaitu untuk meyakinkan kepada Bani Israel bahwa Allah itu ada dan Maha Esa, agar manusia berbuat baik kepada ibu bapak, agar manusia tidak berlaku kasar, curang, dan dusta. Selanjutnya, kitab Injil. Injil artinya kabar gembira, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dan berbahasa Yunani. Kitab Injil ini berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Injil ini adalah bagian terpenting dari orang Kristen. Selanjutnya yaitu kitab Zabur yang artinya tulisan. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur ini berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Dalam Islam, Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada kaum Bani Israel melalui utusannya, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya yaitu Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan berbahasa Arab. Al-Quran ini berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara.
Al-Quran ini adalah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya yaitu mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran, dan mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul menjadi petunjuk bagi umat masing-masing. Namun, setelah datangnya Al-Quran, maka semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran merupakan penyempurna syariat dan ajaran umat-umat sebelumnya. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya yaitu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Dan juga barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Cara mengimani kitab-kitab Allah. Mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.